Halo teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan UAS UMKM Manajemen tahun 2020 sampai 2021 ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Alvin, FM 2021-016. Baik, kali ini saya akan membahas tentang bab 1, latar belakang. Karena masyarakat Indonesia yang mayoritas menginginkan dirinya sebagai pekerja, bukanlah sebagai pembuka lapangan pekerjaan, sehingga jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Pada masa kini, usaha kedai kopi sudah menjadi pelengkap kehidupan sehari-hari bagi pekerja dari segala usia. Dikarenakan kopi mengandung kafein yang dapat memicu adrenalin, sehingga peminum dapat lebih aktif dan bersemangat dalam beraktivitas. Yang selanjutnya, gambaran usaha. Yang pertama, nama usaha. UMKM yang akan dikumpulkan oleh kelompok kami adalah usaha kedai kopi. Usaha kedai kopi ini kita memberikan nama Kopi Aing. Kenapa nama Kopi Aing menjadi pilihan kedai kopi ini? Karena kita memberi nama sesuai nama panggilan konsumen pada pemilik tokonya, sehingga hubungan antara pelanggan dan pemilik bisa lebih keintiman. Pada sebelumnya, kelompok kita tiba ke kedai kopi Aing ini. Kedai kopi tersebut masih belum memiliki nama tersendiri. Dengan ini, kelompok kami mencoba berdiskusi dengan mitranya supaya kedai kopi tersebut terdapat identitas sendiri. Yang kedua, lokasi usaha. Lokasi umum Kopi Aing ini terletak di sekitar jalan raya yang paling sering dilewati oleh pekerja dan masyarakat sekitarnya. Lebih tepatnya di Jalan Setiabudi yang berdekatan dengan karaoke bingo atau tempat yang sering dikunjungi oleh remaja. Selain itu, lokasi dan UMKM tersebut juga berdekatan dengan pasar tradisional sehingga banyak parubaya yang datang untuk menunggu pembelian istrinya. Yang ketiga, sejarah usaha. UMKM kedai kopi ini berdiri pada akhir tahun 2014. Alasan mitranya berdiri Kopi Aing ini adalah dia sendiri memiliki pengalaman membuat kopi dengan orang lain, sehingga mitranya ingin mencoba melanjutkan skill yang dikuasai sebelumnya. Yang keempat, peralatan dan bahan baku yang ditawarkan. Peralatan yang digunakan antara lain gelas, cangkir, piring, sendok, garpu, sedot air, ceret kopi, ceret teh, saringan kopi, saringan teh. Bahan baku yang digunakan antara lain aneka kopi, teh, Milo, dan minuman lainnya. Es kristal, air mineral, gula, garam, saus, mayonis. Yang selanjutnya, produk yang ditawarkan oleh kedai kopi Aing Kopitiam berupa kopi yang terdiri dari kopi O, kopi susu, kopi es, kopi tarik. Teh yang terdiri dari teh susu, teh O, teh es, teh tarik. Minuman lainnya, Milo susu, Milo es, sirup asam. Makanan, roti bakar, terus setengah matang. Yang selanjutnya, jasa yang ditawarkan berupa jika pelanggan ingin melaksanakan pesta atau ulang tahun di kedai kopi ini, Anda akan memesan melalui kepada pemiliknya. Omset dari UMKM kedai kopi Aing. Modal awal dari UMKM kurang lebih 2 juta rupiah. Karena usaha kedai kopi ini berupa ruko sehingga hanya perlu membayar meja, kursi, dan bahannya. Omset selama ini yang diketahui adalah 4 juta rupiah per bulan. Target penjualan UMKM kedai kopi tersebut adalah akhir tahun ini omset bisa kembali ke angka biasa yaitu 5 juta rupiah. Analisis metode masuk bisnis internasional. Merek mitra kami yang masuk ke bisnis internasional ialah Buku Kopi Aing. Dan menambahkan value dan keunikan mitranya dapat menarik pemasok dan pengguna eceran. Sebelum penjualan terjadi, kita harus melakukan riset untuk mengetahui pihak apa saja yang akan bekerjasama dengan kita dan setelah pihak tersebut melakukan marketing atau penjualan. Setelah meluncurkan brand, pihak mengurus harus memperluas networking supaya dapat menaikkan reputasi brand dan dapat mempercepat dalam penyebaran. Yang selanjutnya, bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis dari UMKM Aing adalah sole, karena UMKM ini dimiliki oleh pemilik tunggal. Yang selanjutnya, analisa strategi pemasaran melalui media sosial. Yang pertama, melakukan postingan melalui sosial media berupa video atau foto agar customer penasaran dan ingin mencobanya. Yang kedua, selalu aktif dalam story, feed Instagram maupun sosial
media lainnya. Perilaku konsumen, groups, dan sosial media. Mitra kita memiliki beberapa masalah. Yang pertama itu, karena lokasinya sangat strategis, maka terdapat banyak kompetitor. Jadi dalam lokasi tersebut ada beberapa kedai kopi juga, jadi lumayan banyak kompetitornya. Yang kedua, kurangnya promosi. Karena kurang promosi, jadi kurang banyak yang tahu tentang keberadaan kedai kopi ini. Yang ketiga, mitra kita tidak mengenal sosial media. Jadi promosi dia dalam sosial media itu tidak ada gitu. Jadi kita memberikan saran kepada mitra kita. Yang pertama itu kita membuatkan mitra kita poster. Seperti di foto tersebut, kita membuatkan mitra kita poster agar lebih banyak orang yang dapat melihat dan sadar akan keberadaan kedai kopi ini. Yang kedua, kita juga membuatkan mitra kita sosial media agar dapat mempromosikan produknya. Jadi kita membuatkan mitra kita ini Instagram, karena Instagram itu karena sekarang itu lebih banyak orang yang memakai Instagram. Jadi dia dapat membuat promosi di sana dan mempostingnya. Income dan social class, atau dapat disebut dengan pendapatan dan kelas sosial. Pendapatan per hari dari Kopitiam Aeng itu adalah 200.000 sampai dengan 300.000. Biasanya 30 sampai 40 orang duduk di kedai kopi Aeng tersebut. Dan juga kedai kopi tersebut juga sangat cocok dengan orang yang memiliki kelas sosial rendah dan kelas sosial tinggi, karena harganya yang sangat wajar, dengan wajar biasa gitu dalam kedai kopi. Ya, next, culture. Atau kebudayaan. Di Indonesia ini terdapat banyak kebudayaan, banyak agama juga. Jadi budaya itu sangat berdampak terhadap ekonomi. Contohnya yang terjadi di kedai kopi Aeng. Yang pertama itu terdapat banyak orang Islam dan Chinese, jadi harus memiliki logo halal atau tidak. Jadi kadang itu, bukan kadang sih, sering orang Islam yang tidak mau makan di tempat yang tidak halal. Jadi yang jual di depan Kopitiam Aeng ini biasanya halal. Dan gimana kalau Chinese mau makan makanan yang tidak halal? Orang Chinese tersebut dapat memesan kepada mitra kita. Jadi mitra kita itu menelepon ke kedai kopi terdekat lainnya yang menjual makanan Cina yang tidak halal. Yang langsung pada saat puasa biasanya Kopitiam menjadi sepi. Ya, karena Kopitiam akan sangat, keuntungan Kopitiam akan sangat sedikit jika pada saat puasa. Metodologi kopi Aeng. Jadi alat-alatnya itu ada sendok, gelas, teko, kompor, gas, saringan, gayung kecil. Dan bahan-bahannya itu ada bubuk kopi karimun, air panas, dan gula. Jadi langkah kerjanya, yang pertama itu masukkan bubuk kopi ke dalam gelas, lalu nanti diaduk dengan air panas. Lalu seduhan kopi tersebut kan disaring menggunakan saringan agar karena kedai kopi Aeng ini dia tidak dicampur habuk gitu, jadi gak gitu itu.
yaitu berhabuk. Terus tuangkan kopi yang sudah disaring tersebut ke gelas yang akan disediakan ke pelanggan. Jadi langsung tuangkan kopi tersebut sampai 1/4 gelas tersebut kosong. Jadi kita tuang sampai ada sisa 1/4 gelas kosong tersebut, ruangan kosong. Jadi pada saat 1/4 yang kosong tersebut akan ditambahkan air panas dan juga gula pasir sesuai dengan selera langganan. Langsung selesai tersebut, kopi tersebut dapat disajikan. Hai teman-teman, nama saya Elanto Trisagianto dari kelas 1 MMMA dengan nomor induk 2041018. Sekarang saya akan menjelaskan analisa hasil survei terhadap UMKM kami yang berhubungan dengan statistika bisnis. Nah, dapat dilihat dari tabel di atas. Ini merupakan informasi-informasi yang telah kami dapatkan dari responden kami. Nah, rata-rata responden yang telah mengisi survei kami itu adalah kurang dari 20 tahun. 10%-nya itu merupakan di antara umur 30 sampai 40 dan 15%-nya itu merupakan responden yang telah berumur lebih dari 40 tahun. Nah, jenis kelamin responden kami itu pun berbagi rata, 50%-nya wanita dan 50%-nya lagi laki. Nah, status pernikahan responden dapat dilihat 57% responden kami itu masih belum menikah dan sisanya itu sudah menikah. Nah, pekerjaan responden, rata-rata responden kami itu merupakan pelajar atau mahasiswa. Lalu 10%-nya itu merupakan wira swasta dan 15%-nya itu merupakan PNS. Nah, dapat dilihat dari tabel ini merupakan skor yang telah diberikan oleh responden kami berdasarkan kepuasannya terhadap produk, price, place, dan promotion yang ada di kedai kopi AN untuk membandingkan apakah di salah satu 4P ini ada yang sudah puas dan yang kurang puas menurut responden yang mengisi survei kami. Nah, dapat dilihat pada produk, nilai tertinggi yang telah diberikan itu merupakan angka 10 dan yang terendah itu merupakan angka 4. Selanjutnya, price. Pada price, nilai tertinggi yang telah diberikan adalah angka 10 dan angka yang paling rendah diberikan itu merupakan angka 6. Selanjutnya pada place. Place ini diberikan nilai tertinggi oleh responden kami angka 10 dan yang paling rendah itu angka 5. Lalu pada promotion, angka yang paling tinggi diberikan itu angka 10 dan yang paling rendah diberikan itu adalah angka 5. Nah, mean, modus, median, dan standar deviasi dari data responden. Nah, dapat dilihat bahwa rata-rata responden ini lebih puas di place di kedai kopi tersebut. Mungkin karena kedai kopi tersebut bertempat di dekat jalan raya, sehingga sangat mudah untuk dijangkau. Kemudian, responden rupanya kurang puas terhadap promotion yang telah dilakukan di kedai kopi kami. Kedai kopi tersebut itu memiliki special event isi ulang yang itu mungkin tidak terlalu menarik di mata responden kami. Dapat lihat skor yang paling banyak diberikan pada UMKM kami itu merupakan angka 10. Nah, walaupun nilai kurang puas pada promotion, tetapi skor yang diberikan oleh responden itu bervariasi atau bermacam-macam. Ini terjadi karena persepsi responden kami yang berbeda-beda terhadap cara promosi kami. Analisis dampak penerapan strategi bagi UMKM lain yang dalam 4P. Yang pertama itu produk. Yang pertama, produk itu
dalam UMKM adalah makanan yang minuman yang bersifat perishability atau mudah rusak. Dan produk ini juga disebut dengan convenience produk, yaitu produk konsumen yang murah, yang mudah diberi oleh konsumen. Yang dapat kita mengetahui adalah dengan survei kita mengetahui UMKM Kopitem ini juga memiliki cukup banyak konsumen atau pelanggan yang di bawah umur 20 tahun. Sehingga kita bisa mengetahui cukup banyak siswa-siswi SMA yang di sekitar itu membeli makanan pagi itu di Kopitem ini. Yang kedua, price. UMKM ini berdiri tahun akhir 2014. Dan ini mitra menggunakan marketing persuasion pricing untuk mempercepat usaha masuk ke mata pelanggan, yaitu dengan nilai harga yang cukup rendah. Tetapi supaya ini kita bisa lebih efektif, kita mencoba merekomendasikan promotion pricing yang tentang isi ulang. Isi ulang itu adalah isi pembeliannya cukup satu kali, dan untuk isi ulang kita dapat harga yang lebih efektif, yaitu tidak merugikan mitra itu sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, price. UMKM ini termasuk dalam pemasaran langsung atau direct marketing yang menggunakan sistem pemasaran konvensional atau tanpa mendengar perdagangan. Yang bisa kita mengetahui, lokasi UMKM ini berdekatan dengan supermarket dan pasar tradisional yang bisa menjadi market channel AIN Kopitiam. Selain itu, mitra juga ada arus sendiri, yaitu Kopi Karimun yang bisa menyediakan bahan perbuatan kopi, teh, dan lain-lain untuk mitranya. Analisa dampak penerapan strategi. Yang terakhir itu promosi yang kelompok kita rekomendasi kepada mitra UMKM ini ialah dengan special event yang berupa isi ulang yang terdapat di hari weekend, karena malam minggu mungkin lebih banyak orang ingin menongkrong sama temannya, dan ini bisa memenuhi pelanggan untuk menongkrong selama mungkin di kedai kopi ini. Kemudian kita membuat sebuah akun Instagram untuk kedai kopi mitranya, supaya bisa menarik banyak perhatian pelanggan yang berumur 20 tahun itu, karena di sekitarnya juga cukup banyak kompetitif yang juga menjual kopi gitu. Pemasaran berkelanjutan. Saya akan menjelaskan teori pemasaran yang berkelanjutan yang berupa analisa sustainability impact yang berupa produk, price, place, dan promotion. Yang pertama itu produk UMKM AIN Kopitiam yang dengan namanya sama, yaitu penjualan kopi, teh, dan berbagai makan minumannya. Tetapi memproduksi minuman dan makanannya, kita akan menghasilkan berkas makanan, sehingga UMKM kita bisa menggunakan berkas makanan itu menjadi pupuk untuk mengolah menjadi pupuk untuk sustainability. Yang kedua, price. Harga produk UMKM AIN Kopitiam mungkin bukan harga paling murah, tapi dia mungkin harga yang paling efektif, dikarenakan ada penerapan isi ulang. Dengan isi ulang kita dapat, karena orang yang pergi ke AIN Kopitiam ini adalah orang untuk menongkrong,
dan nongkrong itu mungkin dari pagi sampai sore gitu, sehingga dengan isi gudang mereka tak usah mengeluarkan uang lebih banyak dan kita bisa menghemat air yang lumayan. UMKM yang ketiga yaitu Flash. UMKM yang berada di seberang supermarket dan berdekatan di pasar tradisional. Pasar tradisional itu di belakang usahanya dan sangat dekat sehingga bisa memakai jalanan, sehingga tak usah memakai kendaraan untuk membeli bahan dan jasa. Kemudian Kopitiam ini ada channelnya yang baik, yaitu Kopi Karimun. Dengan ini Kopitiam memiliki channel distribution yang tetap. Yang terakhir itu promosi yang Kopitiam ini lakukan adalah dengan melalui special event yang berupa isi ulang itu. Dan event ini terdapat di hari weekend, karena malam minggu mungkin pelanggan lebih memilih ke kedai kopi ini, karena dengan Kopitiam ini kita dapat menghemat air. Dan selain itu kita sudah membantu UMKM-nya, mitranya untuk membuat satu akun Instagram untuk mempromosi di sosial media. Terima kasih telah menonton video kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata pada presentasi kami.